eh, ruang tunggu, karena saya melihat teman-teman yang di ruang tunggu lebih rame dibanding di luar, sampai kedengaran ke dalam. Iya, takutnya kita ditegur lagi, ntar kelamaan lagi. Yang pertama, saya mengutip poin-poin penting apa yang disampaikan oleh hakim dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saksi Nurul Huda. Yang saya catat ada beberapa. Yang pertama, ini menurut beliau, menurut saksi, pada saat melakukan bisnis Easycast ini harus ada etika bisnis, dan itu diulang 2 kali oleh beliau. Artinya kalau semua kita mengikuti apa yang dia sampaikan, hal sekarang ini tidak akan terjadi. Karena dari awal Pak Aye sendiri sudah memberikan warning bahwa di saat kita melakukan bisnis Easycast ini harus menggunakan etika bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses untuk penjualan itu bertahap, dan penjualan paling terakhir itu baru exchanger. Penjelasan ini menggugurkan bahwa Bu Ani sebagai exchanger, karena ada beberapa poin yang mungkin saya gabungkan. Proses tentang jual beli, dan itu sudah dijelaskan oleh saksi secara rinci. Yang ketiga, dan ini membuat saya agak merinding di dalam, apa yang disampaikan oleh saksi itu justru menjelaskan apa yang dimaksud dengan Easycast secara rinci. Betul ya? Saya ulangi lagi nih. Penjelasan saksi itu disampaikan begitu rinci, sehingga ada 3 kali hakim merasa kebingungan. Betul ya? Saya catat di sini 3 kali hakim merasa bingung. Kok bisa 0,5% satu hari, 15% per bulan, Anda bisa dapat Pajero, Anda bisa dapat rumah seharga 500 juta, betul ya? Gitu ya. Bapak Ibu, terbesit apa yang disampaikan oleh saksi membantu persidangan, sehingga saat ini penasehat hukum tidak menggali dari nol lagi. Karena apa? Karena saksi sendiri sudah menjelaskan bagaimana keuntungan dari kita mengikuti Easycast. Bahkan ada kutipan dari saksi yang menyampaikan bahwa Easycast itu bermanfaat. Bahkan saya kutip apa yang dia sampaikan, bahwa Easycast itu proses yang dia sampaikan sampai mendapatkan hasil, dan kebingungan dari majelis hakim, saksi Nurul Huda mengatakan itulah hebatnya Easycast. Poin penting Bapak Ibu. Dan saya berharap rekan-rekan, apapun siapapun yang membuat konten YouTube, tolong poin-poin penting itu yang disampaikan, supaya, karena kita mau menyampaikan kepada orang banyak, sehingga bukan saja penyampaian penjelasan itu diberikan kepada rekan-rekan kita mitra Easycast, melainkan kepada semua orang, semua pihak yang sampai saat ini mungkin belum pernah ikut dalam Easycast ini. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan pada saat putusan semua yang ada di sidang, di dalam ruang sidang ikut jadi member. Ya kita berdoa lah, karena suasananya sangat tertarik. Ini dari hanya seorang saksi,
belum Pak Aye memberikan saksi. Itu nanti terakhir. Kemudian yang saya tangkap Bapak Ibu dari awal penjelasan pertanyaan-pertanyaan hakim dan penjelasan-penjelasan dari saksi, poin pentingnya adalah hakim mulai memperhatikan edisi case. Itu saya tangkap dari semua pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sudah sampaikan ada 73 pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh hakim. Itu buktinya bahwa hakim ingin memperhatikan edisi case. Kemudian berikutnya, dari pertanyaan hakim, ada poin juga yang menyampaikan bahwa saksi sudah menikmati edisi case. Kemudian saksi juga menyampaikan bahwa jadi downline itu menguntungkan. Dari mana menguntungkannya? Ada pertanyaan beli 20.000, jual 15.000. Sehingga selisih 5.000 itu adalah keuntungan. Dan saksi pun menjawab iya. Di akhir-akhir ada pernyataan-pernyataan dari hakim yang menurut saya mencengangkan dan itu menjadi nilai positif buat kita semua. Mitra. Poinnya gini, kalau Anda merasa dirugikan, kalau Anda pernah merasakan menikmati edisi case, kenapa Anda melapor? Satu. Kemudian kedua, kesimpulan yang sementara dari hakim bilang gini, ini kalau begini Anda bersama dengan terdakwa itu semua pemain. Kalau Anda dan terdakwa itu juga pemain, kenapa Anda tidak dilaporkan? Jadi hal-hal ini yang tadi saya jelaskan di awal, rekan-rekan sekalian, inilah yang menguntungkan dari kita semua. Harapannya bahwa ke depan ini persidangan semakin cepat, karena kalau dari jadwal buat minggu depan nanti saya jelaskan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari JPU ini juga menarik buat saya, karena apa? Bagi saya nilai dari pertanyaan-pertanyaan JPU ini tidak seberat dari penasihat hukum. Ringan sekali. Kalau misalkan dia mendakwa dari Pak Aye dan Bu Ani dan yang lainnya, harusnya setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu harusnya lebih berkualitas. Tapi fakta persidangan justru malah penasehat hukum dari Pak Aye, Bu Ani dan yang lainnya justru memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Ada satu kutipan yang dia sampaikan dan itu membuat saya merinding juga. Pertanyaan dari JPU tapi dia jawab begini. Saksi menjawab, Pak Aye mengajarkan untuk berbagi. Karena Pak Aye mengamalkan Pancasila di dalam edisi case. Ya, ada saksinya di luar, kalau salah tegur saya. Betul ya? Jadi marwah-marwah itu tolong kita jaga, karena itu kunci utama di saat edisi case bangkit. Setuju ya? Setuju ya? Pancasila kita sekarang ini diamalkan di dalam edisi case. Semua Pancasila, bukan saja sila kelima, tapi semua. Saya ambil contoh satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pak Aye itu selalu suruh. Jadi jangan hanya melihat keadilan sosialnya, tapi melihat bagaimana Pak Aye juga mau kita mengamalkan keagamaannya juga. Makanya saya sampaikan bahwa kata beliau, ini saksi loh yang ngomong, bukan saya cuma kutip nih. Pancasila, artinya 5 dasar itu yang diamalkan di dalam edisi case.
Jadi nggak ada 1-2 ya. Seluruh butir. Persatuan Indonesia terjadi nggak? Jadi. Ini kayak kita ini persatuan. Ya kan? Betul ya? Ya. Oke. Kerakyatan? Makan sama-sama. Makan sama-sama. Kemudian di akhir-akhir memang saksi merasa dirugikan dalam kondisi saat ini. Walaupun memang saksi mendapatkan tekanan positif kalau menurut saya dari Pak Alkatiri. Kenapa saya bilang tekanan positif? Karena Pak Alkatiri menggiring pengetahuan dari yang ada di ruang sidang mengenai perjuangan mitra Edisikes yang ada di taman ini. Dan itu yang disampaikan. Luar biasa. Itu yang perlu dicatat. Kenapa beliau ini bisa menyampaikan seperti itu? Karena beliau merasakan bersama-sama di Edisikes ini kan bukan sekarang, tapi di PKPU juga. Dan itu poin penting buat beliau untuk menyampaikan. Karena di akhir-akhir selalu beliau bahwa saya ini tahu dan merasakan. Saya ini tahu dan merasakan. Saya berpikir merasakan apa ya? Oh iya, dia sama-sama ternyata. Mau makan sama-sama, betul ya? Mau berkumpul sama-sama. Dan itu Bapak Ibu melihat semuanya lah ya. Jadi merasakan curhatan mitra. Betul, tambahan dari Bang Afi. Penasihat hukum kita merasakan curhatan dari para mitra. Banyak Bapak Ibu, jadi apa kita nanti lanjut? Oke, lanjut ya. Hah? Lanjut ya. Libur. Oh iya, besok libur ya. Oke. Besok malam minggu ya. Awas itu guys. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Poin berikutnya nanti akan perhatikan pernyataan dari Pak Ketiri dan disetujui oleh semua penasihat hukum. Penasihat hukum minta penyidik untuk dihadirkan karena membutuhkan PPATK. Kenapa membutuhkan PPATK? Menurut beliau PPATK pernah diperlihatkan di Barreskrim dan kenapa sekarang itu tidak ada. Dan ini sudah berapa kali dia sampaikan. Jadi poin penting buat majelis hakim dan untuk jaksa penuntut umum supaya menghadirkan penyidik. Karena di samping PPATK juga ada beberapa BAP yang justru tidak sesuai dengan pernyataan saksi di ruang persidangan. Kemudian ada pernyataan saksi di dalam BAP yang mengatakan dirugikan, tapi setelah ditanya ulang, Anda tahu Becipindo, awalnya beliau saksi bilang nggak tahu, tapi ternyata setelah didesak bahkan saksi pernah withdraw 1 kali di Becipindo. Artinya Edisikes ini sebenarnya sudah berjalan. Jadi kembali ada kebohongan yang dibangun dalam hal itu. Kemudian ada satu poin yang disampaikan terkait dengan digelontorkan dana 400 miliar ke leader-leader top. Dan itu disampaikan dalam persidangan. Saksi. Jadi saksi itu harusnya tahu ya. Maksudnya bukan saksi menyampaikan, bukan, tapi harusnya saksi tahu. Dan itu nanti di kantor terakhir kalau nggak salah sama Bu Suryani. Bu Suryani keberatan dengan pernyataan saksi ya. Kemudian saya lanjut berikutnya, sidang sempat diskor jam 7, kemudian dilanjut jam 6.16. Ada beberapa hal yang saya kutip, nanti kita jelaskan di LC. Di sini ada yang menarik. Majelis hakim menyampaikan bahwa karena penjelasan program-program yang disampaikan beliau, makanya majelis hakim menyimpulkan sementara bahwa saksi ini sebenarnya buat perusahaan juga. Gitu. Sebenarnya pengertian perusahaan itu adalah program. Karena majelis hakim tidak memahami tentang program arisan, perspektif hukumnya berarti apa? Perusahaan. Artinya apa?
pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ini lebih banyak membuat majelis hakim lebih mengerti, walaupun pengertian majelis hakim definisinya lain, tapi konteksnya sama. Sehingga akhirnya dari majelis hakim sendiri bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan Pak Aye dan Bu Ani membuat satu perusahaan yang dinamakan program itu, lalu kalau misalkan Anda sendiri di bawah ada mitra yang ikut arisan, artinya Anda juga punya perusahaan. Intinya begitu. Makanya kenapa tadi di awal disampaikan bahwa berarti Anda semua ini sama dong gitu. Nah itu nanti terakhir ada kesimpulan-kesimpulan. Kemudian yang berikutnya ya agak sedikit saya tidak bisa interupsi sih, karena nggak bisa kan di sidang. Ada penyampaian bahwa saksi itu setiap upline yang membawa orang yang menjadi doorlandnya, dia kan dapat 700.000 ya. Nah, 35 koin ya. Pernyataan beliau kan 35 koin itu tidak bisa dicairkan. Sebenarnya saya agak sedikit pengen menjelaskan, ada Bang Bisri di situ tuh. Cuman ya karena kondisi persidangan, banyaknya materi-materi yang harus dipelajari oleh penasihat hukum sehingga tidak terlalu bisa untuk menjelaskan ke situ. Nah, tapi nanti ke depan kita akan sampaikan kepada penasihat hukum kita agar penasihat hukum bisa paham dengan 35 koin yang sebenarnya tidak terpisah walaupun di dalam satu aplikasi itu. Dan itu sebenarnya sudah sempat disampaikan di akhir-akhir oleh Pak Al-Katiri. Kalau teman-teman menyimak yang di luar, Pak Al-Katiri sempat pernah menyinggung juga kan 35 koin ini, tapi saksi selalu ngotot bahwa itu tidak bisa dicairkan. Itu terpisah, nanti dicairkannya menjadi voucher kan gitu. Padahal sebenarnya bisa kan gitu, digabung jadi satu. Itulah pinternya saksi. Rekan-rekan sekalian, yang menarik berikutnya ada pernyataan dari saksi karena majelis hakim mempertanyakan kepada saksi, kok bisa saksi ini mengetahui secara detail itu apa ya? Secara rinci setiap penjelasan atau definisi atau kesimpulan tentang edisi case ini. Ternyata saksi memang betul tidak ada dalam struktur, namun pernah digaji sama Pak Aye. Artinya kalau digaji berarti jadi karyawan, dan itu diakui. Saya masuk ke dalam terakhir saja karena banyak. Jadi saya masuk ke dalam kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim untuk menanyakan kepada 6 terdakwa. Jadi pertanyaan dari hakim, dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum nanti kita akan jabarkan. Saya akan jabarkan di LC karena di LC itu kan bisa sampai 3 jam. Bolehlah satu hari saya jabarkan semuanya selama 3 jam juga nggak masalah. Tapi jangan lupa XLM-nya. Nanti saya tegur sama Bang Bopai. Ya, boleh. Bayarannya XLM aja deh, nggak apa-apa. Toh kan untuk donasi ya. Yang belum dapat PIN silakan. Saya akan fokus kepada tanggapan dari terdakwa. Dari semua jawaban-jawaban dari saksi Nurul Huda. Nurul Huda apa? Satu, pertama tanggapan dari Pak Aye. Poin penting yang Pak Aye sampaikan di sini bahwa beliau keberatan dengan apa yang disampaikan oleh saksi. Salah satu alasan yang paling penting adalah ide datangnya edisi case itu sebenarnya berasal dari saksi Nurul Huda dan Rohman. Saya ulangi ya. Jadinya edisi case itu sebenarnya bukan berasal dari Pak Abdul Rahmat Yusuf, melainkan dari saksi Nurul Huda dan Rohman.
Yang kedua, Pak Aye sampaikan bahwa saksi itu diminta untuk tetap ikut dengan Pak Aye, namun saksi memilih ikut Rohman, dan itu menjadi counternya Pak Aye terhadap penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh saksi. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Bu Suryani sama, Bu Ani juga keberatan dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan jual beli dan lain sebagainya, dengan alasan saya ulangi dulu ya, ada sedikit penjelasan dari saksi bahwa saksi hanya mendapatkan transferan sebesar 700 juta. Namun Bu Ani sampaikan bahwa saksi sudah dapat 1,4 M dari beliau. Jadi apa yang disampaikan saksi itu keliru. Kemudian yang ketiga, penjelasan dari Pak Asep. Pak Asep hanya menyampaikan terkait transaksi edisi CB. Transaksi edisi CB itu sebenarnya harusnya masih bisa transaksi, cuman di global. Edisi cash itu kalau mau edisi cash bisa dimasukkan di dalam edisi CB, itu harus di-convert sehingga bisa dimainkan di global. Itu menurut apa yang disampaikan Pak Asep. Kemudian penjelasan Pak Rohib, dia tidak memberikan penjelasan karena tidak ada hubungannya dengan kesaksian Pak Nurul Huda. Kemudian kelima, penjelasan dari Pak Bayu Aji, edisi cash itu sebenarnya koin digital. Jadi saya ulangi lagi ya, penjelasan dari Pak Bayu Aji, edisi cash itu adalah koin digital. Edisi CB itu blockchain. Kalau mau bermain edisi CB di blockchain, bisa edisi cash, namun harus di-convert ke edisi CB. Kemudian penjelasan keenam dari Pak Eko, Pak Eko itu tidak pernah mendengar secara langsung penjelasan Pak Aye terkait dengan pencairan, sehingga dia tidak memberikan komentar lebih karena dia tidak mendengar langsung, karena beliau adalah admin di edisi cash. Tadi di akhir Pak Al-Katiri sempat meminta kembali majelis hakim untuk penangguhan penahanan Bu Ani. Namun kembali lagi majelis hakim menyampaikan sedang dalam proses. Bapak Ibu rekan-rekan mitra seperjuangan semua, persidangan dilanjut di hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 13.00 dengan agenda dua saksi. Yang pertama Abdul Rohman, bukan Pak Aye nih, Abdul Rohman. Kemudian saksi kedua Olron Putra. Ya, jadi ada dua saksi yang akan dihadirkan dan persidangan akan dilakukan jam 13.00 tepat. Jadi itu saja resum ya, karena resum itu kan sedikit yang saya bisa sampaikan buat rekan-rekan mitra seperjuangan semua. Jujur saya menghargai dari loyalitas rekan-rekan yang sampai malam begini kita sama-sama bisa hadir di tempat ini. Namun di akhir tadi saya sampaikan ke Pak Al-Katiri, karena Pak Al-Katiri kan mau pulang. Saya bilang, Pak, saya mau ke taman. Beliau sempat kaget juga, masih ada di taman, belum pada pulang. Belum, Pak. Wah, hebat ya. Saya sampaikan cuma begitu. Tetap saja terus dalam perjuangan. Jadi jangan dikendorkan. Untuk masalah teknisnya nanti hadir Rabu dan Jumat nanti akan tetap dikoordinasikan oleh Bang Bisri sebagai korlap. Nanti akan juga dijelaskan dan disampaikan juga oleh Bang John dan Bang Afi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan perjuangan sekalian, terima kasih banyak. Dan untuk lebih detailnya, untuk lebih rincinya, nanti kita tunggu
saya harap jangan hanya sekedar euforia.